Beberapa warganya ditangkap milisi Palestina sampai merengek Israel manipulasi milisi Palestina. Israel telah bertekad melakukan segala upaya untuk membebaskan warga Israel yang ditawan oleh kelompok perlawanan Palestina, milisi Palestina di jalur Gaza. Pada Minggu 6 Juni, kelompok sayap militer milisi Palestina Brigade Al-Qassam merilis rekaman audio seorang tentara Israel yang ditahan oleh milisi Palestina. Dalam bahasa Ibrani, tentara tersebut memohon pemerintah Israel untuk membebaskannya. Yaron Blum, koordinator untuk tahanan dan orang hilang Israel, menyebut rekaman itu sebagai manipulasi milisi Palestina. Israel jelas-jelas mengetahui bahwa dua tentara, Hadar Goldin dan Saul Oron, sudah tewas, ujar Blum. Milisi Palestina mengatakan pihaknya menahan 4 warga Israel. 2 diantaranya ditangkap saat perang Israel 2014 di Gaza. 2 lainnya diyakini telah memasuki Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Channel 20 Israel menyebut rekaman itu sebagai penyulut perang psikologis melawan Israel. Rekaman itu disiarkan di televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar dalam sebuah film dokumenter tentang kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan milisi Palestina pada 2011. Dalam film tersebut, Wakil Kepala Brigade Qasem Marwan Iza berbicara untuk pertama kalinya dalam sebuah wawancara dan berjanji akan membebaskan tahanan Palestina dari penjara Israel. Milisi Palestina bagaimanapun tidak mengungkapkan nama tentara yang suaranya muncul dalam rekaman itu. Israel menahan 4.650 warga Palestina di penjaranya, termasuk 39 perempuan, 180 anak-anak dan sekitar 500 tahanan administratif. Mesir memimpin upaya untuk menengahi perjanjian pertukaran tahanan baru antara milisi Palestina dan Israel menyusul pertikaian bulan lalu di jalur Gaza, di mana sedikitnya 260 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka. Sedikitnya 13 warga Israel juga tewas akibat tembakan roket dari jalur Gaza. Survei 2020 jumlah masjid di Amerika Serikat terus bertambah. Sebuah laporan baru menunjukkan jumlah masjid di Amerika Serikat secara keseluruhan terus bertambah, sementara itu jumlah masjid Afrika Amerika menurun. Laporan berjudul The American Mosque 2020 Growing and Evolving yang dirilis pada Rabu 2 Juni menunjukkan perubahan penting dalam demografi Muslim yang terkait dengan tempat ibadah. Laporan yang diterbitkan bersama oleh Masyarakat Islam Amerika Utara, Pusat Filantropi Muslim dan Institut Kebijakan dan Pemahaman Sosial itu ditulis oleh Ihsan Begbie. Dia juga menghasilkan laporan survei serupa pada 2001 dan 2010. Pada 2020, survei Masjid Amerika Serikat menghitung 2.769 masjid yang merupakan peningkatan 31% dari jumlah tahun 2010 sebanyak 2.106 masjid. Tidak diragukan lagi, kekuatan pendorong utama peningkatan masjid adalah perluasan populasi Muslim di Amerika karena imigrasi dan tingkat kelahiran. Demikian bunyi laporan tersebut dilansir di Religion News Service Kamis 3 Juni. Laporan tersebut menunjukkan sholat berjamaah yang diadakan di masjid-masjid pada Jumat, sholat Jumat rata-rata dihadiri 410 jemaah sebelum pandemi virus corona pada 2020. Angka tersebut adalah peningkatan dari angka 2010 sebesar 353. Sekitar 72% masjid mencatat 10% atau lebih peningkatan pada kehadiran sholat Jumat selama periode pelaporan. Menurut Begbie, hampir semua 98% masjid Amerika dikelola oleh jemaah lokal mereka. Dia juga menulis jemaah Muslim adalah anggota komunitas lokal yang antusias. Mereka rata-rata lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam upaya antar agama dan masyarakat daripada kelompok agama lain.
Meskipun demikian, laporan tersebut menunjukkan penentangan terhadap pembangunan tempat ibadah Muslim mengungkap adanya diskriminasi anti-Muslim yang lebih terlembaga daripada bentuk diskriminasi agama lainnya di Amerika Serikat. Komunitas Muslim Amerika sangat beragam, dan di masjid manapun, ketika masa kritis tercapai, seringkali ada keinginan untuk membangun masjid lain. Ini adalah sesuatu yang telah kita lihat di banyak kelompok dari warga Afgan Amerika hingga Somalia Amerika. Ini juga fenomena yang kami temukan di kelompok agama lain di Amerika, kata Bagby. Survei pada 2010 menemukan 17% masjid Amerika berada di pusat kota. Jumlah itu turun menjadi 6% dalam survei 2020 karena pertumbuhan masjid baru di daerah pinggiran kota dan pedesaan, dan penutupan banyak masjid di Afrika Amerika di kota-kota besar. Mayoritas masjid baru yang dibangun khusus di Amerika ditemukan di daerah pinggiran kota. Pergeseran ini mencerminkan jejak demografis Muslim di Amerika. Sejumlah faktor menyebabkan penutupan masjid-masjid Afrika Amerika, termasuk kematian mantan pemimpin Nation of Islam, Walid dan Muhammad, yang merupakan salah satu pendiri gerakan Muslim Sunni Afrika Amerika. Gelombang pertama mu'alaf pada 1960-an dan 1970-an menciptakan komunitas Muslim Afrika Amerika baru. Gelombang kedua mu'alaf dari orang Afrika Amerika terjadi pada awal 90-an, didorong oleh pengaruh film Malcolm X, globalisasi dan keunggulan beberapa Muslim dalam budaya hip-hop. Seiring bertambah tua usia anggota gelombang pertama, banyak masjid Afrika Amerika kesulitan untuk tetap buka. Menyusul kematian Walid dan Muhammad pada 2008, komunitas itu tidak pernah menyusun kembali dirinya sendiri, dan itu telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan komunitas Muslim Afrika Amerika. Pertobatan mu'alaf orang Afrika Amerika sementara itu sedang berlangsung, telah mendatar, terutama di masjid-masjid Afrika Amerika, tambah Bagby. Laporan tersebut tidak termasuk masjid yang digunakan oleh kelompok minoritas Muslim seperti Nation of Islam, Ahmadiyah atau Jamaah Ismaili. Sebagian karena Bagby tidak dapat memperoleh data yang relevan. Kehadiran di masjid-masjid tetap kuat, khususnya di antara demografis usia 18-34 dan jauh lebih kuat daripada demografis di antara kelompok Yahudi dan Kristen. Rekan-rekan saya yang bekerja di jemaat Yahudi dan Kristen mengatakan untuk menikmatinya selama ini berlangsung bahwa ini tidak berkelanjutan. Saya pikir terlalu dini untuk mengatakan penurunan jangka panjang tidak dapat dihindari atau ditentukan sebelumnya, ujarnya. Misteri perwira intelijen Israel tewas di penjara, publik bertanya-tanya. Misteri masih menyelimuti kasus tewasnya seorang perwira intelijen militer Israel di penjara 3 pekan lalu setelah dia dituduh melakukan kejahatan yang merugikan negara. Media lokal Israel secara khusus menyoroti kasus tersebut. Penyelidikan mengungkap kecurigaan bahwa petugas yang bertugas di unit teknologi di Direktorat Intelijen secara sadar mengambil tindakan yang sangat merugikan keamanan negara, ungkap pernyataan militer Israel.